Nyebelin banget sih si Bima. Mentang-mentang dia orang kaya kok dia seenaknya kayak gitu ya? Ya udahlah sayang, kita kan udah tahu dia kayak gimana. Lagian juga kan tujuan kita datang ke sini itu buat ketemu Sarah, ya? Oh iya, Sarah mana ya? Pak Bagus. Pak, sepertinya ini akan menjadi pertemuan terakhir kita karena saya sudah harus kembali ke pos saya di puncak. Jangan Pak, saya mohon jangan tutup kasus ini. Saya yakin Farid bukan pembunuhnya. Farid itu cuma dijadikan kambing hitam oleh seseorang. Pak, kami sudah mempelajari semua alat bukti, alibi, dan kronologi kejadian. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Farid. Kasus ini sudah selesai, Pak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri saat istri Farid menjenguknya. Farid seakan memeluknya padahal dia membisikkan sesuatu pada istrinya. Ini pasti ada yang disembunyikan, Pak. Pak Bagus, apa iya ada orang yang mengakui pembunuhan padahal dia tidak melakukannya? Bapak lihat sendiri kan? Farid tidak gila, Pak. Farid memang tidak gila, tapi feeling saya mengatakan. Pak, saya polisi, Pak. Saya bekerja berdasarkan fakta dan bukti, bukan sebenarnya feeling. Udah, Pak Bagus. Sekarang Bapak pulang aja. Sudah saatnya Pak Bagus membuka lembaran baru. Saya nggak akan pulang. Saya nggak akan pulang sampai saya menemukan siapa pembunuh asli saudara kembar saya. Bukan Farid pembunuhnya. Gua nggak akan bisa pergi dan bisa tenang sebelum gua menemukan siapa pembunuh aslinya. Gua harus terus awasi istrinya Farid. Siapa tahu dia bisa menjadi petunjuk besar buat gua. Yeay, yes. Ayo terus, kita pasti bisa. Yes. Bi, aku kan lagi main. Kok diambil? Aska, ini handphonenya bukan untuk mainan. Ini untuk kerja. Nyonya kan kalau ada perlu pasti nelfonnya ke sini. Bu Mala! Bu Mala! Mau kemana? Bu, ngapain? Bu Mala, buka pintunya, Bu! Bu! Sini. Lepasin saya! Itu kenapa orang teriak-teriak marah-marah kayak gitu? Ibu kalau bilang sumbangan tuh yang sopan dong. Pak! Siapa yang meminta sumbangan? Saya ini mau ketemu sama Ibu Mala. Emang ibu kenal sama Bu Mala? Ibu sudah buat janji dengan beliau. Saya nggak perlu bikin janji ya, Pak. Yang pasti saya pengen ketemu sama Bu Mala. Ini penting banget, Pak. Bu! Ih, biar saya masuk. Resek banget sih. Bapak bisa saya laporin polisi ya? Karena Bapak udah nyelakin saya kayak gini. Astaga, ada apa itu? Aska, kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Iya. Bu, silakan saja laporkan ke polisi. Saya juga akan laporkan balik ibu ke polisi. Karena ibu sudah berusaha menerobos masuk rumah orang. Saya di sini hanya menjalankan tugas. Ibu bisa dianggap maling, tahu tidak? Saya nggak peduli. Saya tetap ingin ketemu sama Bu Mala. Bu! Pak, ini ada apa? Ini orang berusaha masuk untuk ketemu Ibu Mala. Dan saya yakin, Ibu Mala tidak akan mau ketemu ibu seperti ini.
Bapak tuh bener-bener tega ya. Saya datang ke sini bener-bener pengen ngomong penting sama Bu Mala. Saya pengen ketemu sama Bu Mala sekarang juga. Bu Mala. Bu, gini aja ya. Nanti saya bilangin sama Bu Mala saat Bu Malanya udah pulang. Sekarang nama ibu siapa? Biar saya sampein. Saya Sri. Saya istrinya Mas Farid. Saya bener-bener pengen ketemu sama Bu Mala, Mbak. Saya pengen ngomong tentang nasib suami saya. Kira-kira Bu Mala pulang jam berapa ya, Mbak? Biar saya tunggu di sini. Tidak bisa, Bu. Ibu tidak boleh menunggu di sini. Kalau ibu masih bikin rusuh di rumah ini, saya bisa laporkan ibu ke polisi. Saya tetap pengen ketemu sama Bu Mala. Ayo pergi, ayo. Bu, iya, Ayo. lepasin aku. Gak bisa. Tidak bisa. Ayo, Bu. Itu orang maksa banget ya. Ada apa sih? Mencurigakan banget. Kayaknya aku harus pantau terus. Ini ada yang gak beres. Farid. Kok namanya mirip ya? Sama orang yang ngaku sebagai pembunuhnya Pak Bagas. Apa jangan-jangan? Permisi, Bu. Ya. Sini masuk. Ada apa? Itu Bu, tadi ada perempuan yang pengen ketemu sama Ibu dan katanya penting banget. Cuman nggak dibolehin sama Satpam. Siapa? Tadi bilang sih katanya namanya Sri dan katanya istrinya Pak Farid. Sebenarnya dia tuh siapa sih, Bu? Soalnya sampai ngotot banget pengen ketemu sama Ibu dan sampai teriak-teriak minta masuk. Dia cuma istri dari karyawan pabrik saya. Bukan siapa-siapa kok. Makasih ya buat infonya ya. Saya harus kembali kerja. Iya. Baik, Bu. Permisi. Ya. Ih, kenapa HP-nya Pak Nathan nggak aktif sih? Lagi ada urusan penting gini malah nggak bisa dihubungin. Katanya udah diurus semua, tapi malah ini istrinya si Farid malah datang-datang ke sini. Ngapain juga sih istrinya Farid datang ke sini? Aduh, teleponnya Pak Nathan masih aja nggak aktif. Ya, halo Bu. Patri, bawa mobil saya sekarang dan jemput Pak Nathan. Dia nggak bisa dihubungin. Bawa ke rumah saya sekarang. Aduh, tapi Bu, kan saya jaga sendirian di rumah ini, Bu. Aduh, masih ngeyel aja. Udah, lakukan apa yang saya suruh. Ya udah, baik Bu kalau begitu. Udah apa ya? Untung aja Kinan dan Safira nggak ada di rumah. Kalau ada kan repot urusannya. Kalau ngaku kemana ya? Mungkin jatuh kali di kamar mandi. Sarah! Safira! Sar! Sarah kangen! Sumpah gue kangen banget sama kalian. Sama gue juga kangen. Cinta saling dong sama Tante Sarah. Ya Tante Sarah. Kita udah lama banget gak kumpul ya. Makasih banget ya kalian udah datang. Cinta kamu cantik banget pakai baju ini. Tuh, ada Tiara tuh di sana lagi main sama Badut. Kamu nggak mau ketemu Badut? Ma, aku mau main sama Badut. Ya udah kamu hati-hati ya. Jangan lupa kadonya dikasih sama Tiara. Ya? Iya, Ma. Ya Sar. Lo nggak apa-apa. Sar. Bima kasar sama lo ya?
Ah, sial. Anak buah Mas Bima ngawasin terus. Sar, kok lo diem sih? Gue baik-baik aja kok, men. Beneran. Ya udah kalau gitu, gue mau cari udara segar dulu. Kalian ngobrol aja dulu ya. Oh, Pak. Acaranya udah selesai? Kok cepet sekali? Acaranya masih berlangsung, tapi saya lagi pengen cari udara segar aja. Anissa, maaf ya soal kejadian tadi. Nggak apa-apa, Pak. Saya juga tahu diri kok. Tapi kamu gak usah khawatir. Gini aja, gimana kalau abis ini kita ajakin Aska ke mall? Kita ajakin dia makan, pokoknya Aska bebas makan makanan apapun yang dia suka. Anggap aja ini adalah pesta penjemputan kedatangan Aska. Beneran, Pak? Iya beneran. Yaudah, sekarang kamu suruh Pak Yanu buat jemput Aska, ya? Saya telepon Aziza dulu. Iya, Pak. Halo? Iya Mas Kenan, ada apa ya? Aziza? Kamu tolong siapin Aska, nanti Pak Yanu bakal jemput dia. Aku bakal ngajak dia buat jalan-jalan sama Cinta, ya? Iya Mas Kenan, baik. Oke, makasih. Ya Allah, ternyata di dunia ini masih ada orang sebaik Mas Kenan ya. Aska, kamu siap-siap ya sekarang. Sebentar lagi Pak Yanu mau jemput kamu ke tempat ibu. Kamu diajak jalan-jalan. Yeay, asik. Aku diajak jalan-jalan. Yeay, ya. Wah, ini sih makin gak beres. Mana ada majikan sebaik itu sama pembantunya. Ngajakin jalan-jalan segala lagi. Jadi gitu ya, Fir? Iya, Sar. Jadi Anissa itu sekarang mengasuh Cinta. Dan kita memperlakukan Anissa juga dengan baik kok. Dengan begitu, Anissa nggak akan curiga lagi sama kita dan juga Cinta. Tapi lo yakin, Fir, kalau dia tuh bener-bener gak curiga sama sekali? Udah, lo tenang aja. Sekarang Anissa itu udah percaya kalau kita ini sama sekali nggak ada hubungannya sama anaknya yang hilang. Syukur deh kalau gitu, Fir. Sar, gue nggak ngerti sama pemikiran laki lo. Masa tamu lain boleh bawa pengasuh anaknya ke dalam, tapi Anissa disuruh ditunggu di luar? Kenapa sih? Serius Mas Bima kayak gitu? Serius gue? Iya, Sar. Tadi pas di luar itu tuh, Mas Bima tuh kelihatan banget nggak suka sama Anissa. Dia sampai diusir, nggak boleh masuk. Sar, lu nggak bisa ya ngomong sama suami lo? Maafin Mas Bima ya. Tapi kalian tahu kan Mas Bima tuh kayak gimana orangnya? Oh iya, gue kan belum nawarin kalian makanan sama minum. Kita makan dulu yuk. Ayo. Yuk. Ada selamat ulang tahun. Thank you. Simpen ya. Nih, lihat. Sini, lihat. Tiang. Lihat deh, itu badutnya lucu banget. Sampai anak-anak semuanya ketawa loh. Iya berarti nanti kalau misalnya Cinta ulang tahun, kita bisa tuh sewa badut itu sayang. Boleh?